Baik Reno, ini bukan pertama kali hal-hal gila dilakukan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru Budi ya. Dan ketika modal dasarnya itu saja sudah dicabut, selesai game ini. Mas Bibi, selamat siang. Selamat siang Reno. Oke, terima kasih ya udah mau join di tengah kesibukannya. Soal ini, Mas Bibi, terkait dengan tiba-tiba dicabut KJMU-nya, tiba-tiba terblokir tanpa ada komunikasi. Apa sorotan dari DPRD DKI Jakarta, khususnya dari fraksi Partai Nasdem? Baik Reno, ini bukan pertama kali hal-hal gila dilakukan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru Budi ya. Pertama kita memberikan catatan terkait dengan permasalahan yang kemarin sempat viral juga, masalah masyarakat Kampung Bayam yang belum sampai dengan detik ini belum mendapatkan haknya karena ulah dari PJ Gubernur DKI Jakarta. Sekarang juga program yang sangat baik yang sudah diberikan oleh former governor kita Bapak Anies Baswedan terkait dengan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul kembali hari ini menjadi polemik ketika sempat Hmm, ada pemutusan ataupun kesulitan untuk penerima manfaat KJMU yang lanjutan ya. Ini bukan baru loh. Mereka ini betul. lanjutan yang memang sudah mendapatkan haknya dari tahun ke tahun, tapi ketika banyak juga mahasiswa yang mengadukan, ini di semester akhir tiba-tiba mendapatkan bahwa mereka tidak lagi mendapatkan KJMU. Dan ini menjadi suatu hal yang menjadi presiden buruk terkait dengan apa kepemimpinan Bapak PJ Heru Budi ya. Menyedihkan sekali. Oke, dan yang saya kutip ini omongannya Pak Heru mengatakan bahwa ini ada mekanisme baru menggunakan data milik pemerintah pusat dalam hal ini adalah DTKS. Itulah yang kemudian menjadi landasan Pemprov DKI Jakarta tiba-tiba ada KJMU yang dicabut, ada tiba-tiba yang terblokir. Ini kan sesuatu yang patut dipertanyakan juga, Mas Wibi. Kalaupun iya memang ada mekanisme baru, kenapa tidak dikomunikasikan dulu? Iya, tidak ada sosialisasi kepada peserta penerima manfaat KJMU ya. Dan ini yang membuat kita juga di DPRD DKI Jakarta kaget menerima banyaknya aduan masyarakat terkait ini. Jangankan masyarakat ini DPRD DKI Jakarta juga tidak terkomunikasi dengan permasalahan ini. Juga banyak juga aduan terkait dengan masalah website yang belum juga rampung tapi sudah digunakan. Ini kan juga seperti model pemilu ketika kita permasalahan Sirekap itu bermasalah, sekarang hari ini terjadi lagi untuk Hmm. pendidikan terkait website untuk masuk login di KJMU itu sendiri bermasalah juga, dan terkait dengan Hmm. data klasifikasi data desil yang tidak jelas. Ini menjadi aduan daripada masyarakat. Nah, terkait dengan sikap dari Pemprov DKI Jakarta ini tidak ada komunikasi ke masyarakat, bahkan DPRD pun juga tidak diajak ngobrol gitu ya soal kebijakan baru ini. Apa sebetulnya yang terjadi di Pemprov DKI Jakarta? Tidakkah mereka tahu apa saja yang harus mereka lakukan ketika mau menerapkan kebijakan baru sebetulnya, Mas Wibi? Saya juga tidak habis pikir ya, sebenarnya apa sih landasan berpikir teman-teman di eksekutif dalam hal mengeluarkan kebijakan ini. Hmm. Kita ini bagi kami ya di fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, kita tegak lurus bahwa pendidikan itu adalah investasi. Investasi kepada anak-anak kita agar bisa nanti in return berkontribusi kembali kepada kotanya, kampungnya, bangsanya dengan adanya investasi pendidikan. Dengan ada kebijakan ini kan seakan-akan ingin memutus bantuan pemerintah yang memang harus amanat undang-undang harus memberikan bantuan itu kepada masyarakat agar rakyatnya Hmm. sejahtera. Tapi itu Hmm. dilakukan sangat buruk oleh Pemprov DKI Jakarta saya rasa. Nah, terkait soal itu, Mas Wibi, ada juga omongan dari Pak Heru yang saya sorot kurang lebih mengatakan begini, mampu punya mobil, masa ia harus dibantu? Kurang lebihnya begitu. Oke, misalkan kenyataannya seperti itu, tapi menurut Anda etiskah seorang pimpinan gitu, seorang pemimpin mengatakan hal tersebut? Masalah etik saya udah susah ya bicara ya. Hmm. Apa yang terjadi ini bukan masalah lagi hal seperti ini, masalah hidup masyarakat rakyatnya yang harusnya dia sebagai pemimpin Jakarta jaga betul, jangan sampai nanti masyarakatnya hari ini sudah tidak lagi percaya dengan pemerintahan, dan ketika itu terjadi Hmm. eksesnya sangat amat buruk nanti untuk kita ke depan bagaimana kita menatap masa depan lebih baik untuk DKI Jakarta, apalagi dengan ramainya dengan kita sudah tidak menjadi ibu kota, juga ada isu tentang apa tidak ada pemilihan gubernur, penunjukan langsung dari pemerintah pusat. Ini kan menjadi distrust, public distrust yang luar biasa kepada masyarakat. Banyaknya program-program pemerintah yang dulu yang baik dihapus, dipotong, Hmm. dan tidak dilanjutkan. Ini juga menjadi public distrust. Oke, kalau PLT Kadisdik Pemprov DKI Jakarta, Pak Purwosusilo ini kan mengatakan bahwa bansos biaya pendidikan itu sifatnya selektif dan tidak terus-menerus. Mas Wibi ini kan kalau saya lihat di DPRD DKI Jakarta juga di bagian yang membidangi soal keuangan. Nah, terkait dengan hal itu, bagaimana Mas Wibi menyoroti soal pernyataan Pak Purwosusilo ini? Iya,
pernyataan yang disampaikan Bapak Purwo ini tidak berdasar karena pertama gini loh. Ketika kita berbicara pendidikan, kita harus bicara sampai tuntas. Pendidikan Hmm. yang tuntas. Kalau pendidikan misalnya kita memberikan bantuan subsidi setengah jalan, berarti kan tidak tuntas, nggak selesai itu subsidi. Nanti outcome-nya seperti apa? Nah, yang kita butuhkan adalah outcome. Hari ini yang diberikan oleh pemerintah DKI Jakarta adalah modal dasar mereka untuk bisa belajar dan selesai gitu loh. Dengan subsidi itu juga bukan beserta-merta mereka bisa hidup dengan enak, tapi itu kan basic dasar mereka untuk bisa kuliah. Mereka juga harus mencari uang untuk bisa ada kos-kosan, biaya makan, biaya nanti ada fasilitas-fasilitas lain. Tapi pemerintah itu hanya memberikan modal dasarnya saja. Dan ketika modal dasarnya itu saja sudah dicabut, selesai game ini. Hmm. Pak Heru juga senada sepertinya dengan Pak Purwo nih, Mas Wibi mengatakan bahwa melihat keuangan Pemprov. Nah, pertanyaannya emang sekecil itukah, emang seminim itukah dana yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta yang sampai dengan saat ini notabene adalah masih ibu kota negara Republik Indonesia? Iya, sangat amat salah ya. Menurut saya, hari ini dengan anggap PBD 83 triliun, saya rasa sangat amat cukup dengan alokasi 17 triliun untuk bidang pendidikan. Dan ini Hmm. menjadi satu prioritas bagi anggaran bagi kita. Karena itu tidak boleh diotak-atik, subsidi pendidikan itu. Baik. Nah, tadi sempat Mas Wibi bilang di awal bagaimana mempertanyakan jika yang di stop ini, yang dicabut ini, yang diblokir ini adalah mahasiswa semester akhir yang sudah seharusnya selesai begitu. Tetapi karena tiba-tiba dengan ada mekanisme baru, aturan baru tiba-tiba dicabut, maka ini kan potensi terganggu juga nih jalannya proses pendidikan. Nah, teman-teman di DPRD DKI Jakarta secara khusus dari Partai Nasdem bagaimana mengawal hal ini? Ya, kita sudah terima laporan terakhir bahwa ini kembali lagi ke format awal ya. Dan kita akan Hmm. kawal terus ini sampai dengan cair kepada penerima manfaat KJMU itu. Seperti itu, Mhm. Red. Oke. Daftarnya kira-kira akan ada perubahan atau masih masih sama dengan sebelumnya untuk penyesuaian saja? Kami minta karena ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang tidak siap, gagap dan gagal dalam hal melaksanakan tahun anggaran seperti ini, itu kembali ke format awal. Jadi kepada 7.000 penerima manfaat KJMU yang hilang haknya, itu harus dikembalikan secara utuh. Oke. Dan apalagi kalau terkait dengan APBD 2024 ini kan seharusnya sudah dibahas tahun lalu ya, Mas Wibi ya. Ya betul, Ren. Nah, ketika itu tiba-tiba dicabut, maka ada potensi juga, ada perubahan juga terkait dengan pos-pos anggaran. Ya, di tahun 2023 saja itu dalam audit BPK ada kurang lebih hampir 300 miliar tuh terkait dengan KJP itu tidak terserap. Ini kan menjadi satu potensi kerugian. Kenapa kita Hmm. menganggarkan tapi malah tidak terserap? Itu sangat-sangat sayang. Kita tidak mau ini terulang kembali dalam tahun anggaran yang sekarang. Oke, terakhir Mas Wibi, apa sih yang diinginkan oleh DPRD DKI Jakarta kepada pihak Pemprov DKI Jakarta terkait dengan secara khusus ya mengkomunikasikan kebijakan lah ke depan seperti apa supaya tidak terulang lagi? Ya, yang utama adalah transparansi kebijakan ya. Setiap kebijakan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta harus jelas sekali. Jangan sepotong-sepotong karena eksesnya kepada masyarakat kecil, masyarakat tidak mampu, masyarakat yang sulit. Jadi ini jangan zolim lah kepada rakyat Jakarta. Seperti itu, Red. Jelas. Oke, baik akan terus dikawal dan ini sudah diingatkan oleh teman-teman dari DPRD DKI Jakarta. Terima kasih Wibi Andrino, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta sudah turut mengomentari terkait dengan isu yang hangat di perbincangan publik terkait dengan dicabutnya, terblokirnya KJMU dan juga ini juga dirasakan dampaknya teman-teman dari DPRD DKI Jakarta mendorong supaya 7.000 penerima manfaat dari KJMU ini tetap tidak kehilangan haknya. Terima kasih, Mas Wibi. Selamat siang. Dan saudara, itu tadi Sidang Viral untuk kali ini. Kita jumpa di episode Sidang Viral lainnya. Saya Reno Reza pamit. Salam SCTV.